Ini kamar mayat, Pak. Mendengar kata-kata itu, Pak Bagio kaget. Ah, yang benar, Mbak. Masa ini kamar mayat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini datangnya dari Bapak Subagio atau Bapak Bagio, bukan nama sebenarnya. Peristiwa ini terjadi di tahun 70-an, kurang lebihnya, ketika beliau ini sedang menjaga anaknya yang memang dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota beliau. Karena pada waktu itu memang sang putra ini sakit DBD. Putra beliau ini kurang lebih ya usianya sekitar 11 atau 12 tahunan lah. Dan ini mengharuskan dirawat. Nah, ketika siang hari, tentu yang merawat ini adalah istri dari Pak Bagio. Dan ini pun bergantian ketika sudah sore, Pak Bagio ini menggantikan posisi istrinya untuk menjaga putranya. Ya, kalau boleh dibayangkan, kondisi rumah sakit pada waktu itu tidak seperti sekarang ya. Salah satunya adalah sistem penerangannya, karena listrik ini sekitar jam 9 malam ini sudah mati. Jadi digantikan dengan apa ya, kalau boleh dikatakan ini digantikan dengan lampu yang terbuat dari bahan bakar minyak tanah. Jadi ketika jam-jam listrik ini mau dipadamkan, nah ini para suster sudah siap-siap menyalakan lampu yang terbuat dari minyak tanah bahan bakarnya. Nah, singkat cerita, di hari yang kedua ketika anaknya masuk ini, Pak Bagio memang biasanya beristirahat di bawah atau lebih tepatnya di samping ranjang sang anak. Di ruangan ini ada sekitar 5 tempat tidur ya, karena memang ukuran ruangannya tidak terlalu besar. Dan kebetulan pada waktu itu memang kondisinya penuh. Jadi di sini Pak Bagio tidak tidak menjaga anaknya sendirian, namun di ruangan tersebut juga ada keluarga dari para pasien yang menjaga keluarganya yang sakit. Dan ceritanya adalah ketika pada malam itu sekitar pukul 11:30 malam, kondisi rumah sakit ini listriknya sudah padam ya. Hanya ada lampu-lampu yang beradanya pun juga tidak terlalu dekat jaraknya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana remang-remangnya kondisi pada saat itu. Dan di jam 11:30 ini, entah bagaimana Pak Bagio ini terbangun karena memang ingin buang air kecil. Dan jarak ruangan anaknya ini dirawat dengan kamar mandi ya lumayan jauh. Dan di dalam keremangan tersebut ini Pak Bagio hanya bermodalkan lampu-lampu teplok ya yang ada di beberapa sudut. Dengan sesekali ini mementingkan pandangannya, memfokuskan pandangannya supaya tidak menabrak. Dan selesai buang air kecil, Pak Bagio ini kembali lagi ke ruangan tempat putranya dirawat. Dan ketika sampai ke dalam ruangan,
ini sudah sangat sepi sekali. Baik pasien atau keluarga pasien juga semuanya sudah beristirahat. Lalu Pak Bagio ini ingin melanjutkan tidurnya kembali, karena ketika dilihat putranya ini sudah tertidur pulas. Ya, akhirnya beliau memutuskan untuk tidur. Namun entah bagaimana awalnya, setelah buang air kecil ini malah rasa kantuk Pak Bagio ini hilang. Beliau pun akhirnya ke luar ruangan, ya lebih tepatnya di teras. Dan ini pun sambil duduk-duduk dan menyapukan pandangannya ke sekeliling. Di lorong yang panjang ini, Pak Bagio sama sekali tidak melihat satupun orang, karena memang selain sudah malam, kondisi pada waktu itu memang gelap ya, hanya ada lampu teplok. Dan setelah beberapa menit rebahan di teras rumah sakit ini, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba rasa kantuk yang teramat sangat ini menyerang Pak Bagio. Karena memang kondisinya pada waktu itu di luar ini lebih terasa semilir ya, oleh hembusan angin. Makin lama hembusan angin ini makin seperti mengusap-ngusap mata beliau. Rasa kantuk pun semakin berat dirasakan oleh beliau. Dan beliau ini memutuskan untuk ya sekedar bahan sebentar di teras depan ruangan anaknya dirawat. Dan mungkin sekitar setengah menit beliau ini hampir saja memejamkan matanya. Tiba-tiba ini ada satu pemuda yang membangunkan beliau. Pemuda ini untuk ukuran tubuhnya tingginya tidak terlalu tinggi, dengan kondisi baju ya boleh dikatakan mungkin kalau menurut Pak Bagio ini keluarga salah satu pasien ya. Dan pemuda ini bilang, "Pak, kalau mau tidur jangan di sini, mending tidur di ruangan sebelah kiri itu saja bareng saya. Kebetulan ruangannya agak kosong." Mendengar perkataan tersebut, tentunya Pak Bagio juga tidak langsung mengiyakan ya, karena Pak Bagio juga berpikir supaya tidak jauh-jauh dari anaknya. Namun pemuda itu kembali lagi meyakinkan Pak Bagio, "Ayo Pak, tidak apa-apa, tidur di dalam saja. Toh anak Bapak juga sudah tidur nyenyak." Mendengar kata-kata pemuda ini, Pak Bagio pun seperti tertarik. Dan Pak Bagio pun berkata, "Iya boleh nak, tapi kira-kira ini kalau tidur di ruangan itu disalahkan tidak? Takutnya itu ruangan untuk pasien," kata Pak Bagio bertanya kepada pemuda itu. Lalu pun pemuda itu berbicara lagi dan, "Tidak Pak, ruangan ini jarang sekali ditempati oleh pengunjung ya. Jadi tidak akan mengganggu. Bapak tenang saja," kata pemuda itu.
Ia mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Pak Bagio pun mengiyakan ajakan pemuda tersebut. Iya Dimas, ayo kita ke ruangan itu. Dan akhirnya Pak Bagio pun mengikuti langkah pemuda itu dari belakang. Dan tidak lama kemudian, mungkin kisaran sekitar tidak sampai 50 meter, pemuda ini sampai ke salah satu ruangan yang tempatnya ini agak, boleh dikatakan agak terpencil ya. Agak dari ruangan utama ini agak ke belakang. Dan setelah pemuda ini membuka pintu, Pak Subagio pun mengikuti ya. Dan ketika Pak Bagio ini melihat ke ruangan tersebut, memang seperti ada beberapa meja yang lebih tepatnya seperti tempat tidur. Nah, belum sempat Pak Bagio ini di dalam kebingungannya, pemuda ini langsung bicara lagi. Ya udah Pak, silakan tidur, pilih mana tempat tidurnya. Saya juga akan melanjutkan tidur, kata pemuda ini. Dan langsung saja pemuda itu tidur dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Ini juga sebetulnya hal yang membuat Pak Bagio ini agak-agak sedikit bingung. Kenapa kok langsung menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut? Namun belum sempat menanyakan ya, pemuda itu sudah terlanjur tertidur. Tinggal Pak Bagio ini dengan segala kebingungannya. Beliau ini akhirnya mengikuti pemuda tersebut untuk rebahan dengan jarak dari pemuda tersebut tidak jauh, mungkin hanya hanya beberapa tempat tidur lah istilahnya. Nah, Pak Barjo pun langsung terserang rasa kantuk yang sangat luar biasa. Pak Bagio maksud saya, sangat-sangat mengantuk. Dan tidak lama di dalam tidurnya yang beliau ingat, Pak Bagio ini bermimpi bahwa pandangan yang ia lihat di dalam mimpi juga tidak berbeda dengan ruangan tersebut. Ruangan tersebut ini sangat mirip sekali dengan keadaan yang beliau ini hadapi sekarang ya, dengan settingan tempat tidur, dengan meja dan bahkan dengan lemarinya. Namun yang di situ yang beliau lihat di dalam mimpinya, di atas tempat tidur ini ada beberapa peti mati ya, dan juga ada beberapa jenazah yang memang ditutupi oleh kain. Dan itu mimpi yang Pak Bagio ingat. Karena setelah itu Pak Bagio ini mungkin sudah memasuki pagi hari ya, sebelum pagi Pak Bagio ini dikagetkan dengan suara pintu yang dibuka dengan setengah terpaksa ya. Dalam arti di sini ketika membuka kunci ini seperti ada suara agak kasar. Jadi grek ya itu. Nah, Pak Bagio pun kaget. Dan belum sempat Pak Bagio bangun, dari luar ini beliau ini melihat suster membuka ruangan tersebut. Suster ini ada 2 orang. Dan belum sempat ini mendapat istilahnya keadaan normal kembali, Pak Bagio langsung disambut satu pertanyaan yang memang sedikit dengan nada agak keras. Suster ini bertanya kepada Pak Bagio, "Lah, Bapak kenapa bisa tidur di sini?" Suster itu pun bertanya. Nah, Pak
Bagio pun akhirnya menjelaskan bahwa semalam ketika ada di teras rumah sakit di depan ruangan anaknya dirawat, beliau ini sedang rebahan istirahat, dan tidak lama kemudian didatangi oleh salah satu pemuda, dan diajak tidur di sini. Nah, singkatnya Pak Bagio menjelaskan seperti itu. Tentu ini membuat suster berdua ini mengeringkan kening ya. Mereka saling berpandangan. Lalu akhirnya suster ini pun bilang, "Pak, ini kamar mayat, Pak." Mendengar kata-kata itu, Pak Bagio kaget. "Ah, yang benar, Mbak. Masa ini kamar mayat?" "Iya, ini kamar mayat." Suster itu pun meyakinkan. "Kalau memang Bapak tidak percaya, ini ada satu mayat yang memang dari kemarin sore karena korban kecelakaan dan belum diurus oleh keluarganya. Makanya pihak rumah sakit ini akan segera mungkin mengurusnya. Kalau Bapak tidak percaya, coba buka kain yang menutupi tubuh ini." Nah, suster itu berbicara demikian. Mendengar kata-kata tersebut, akhirnya Pak Bagio pun langsung mendekati salah satu sosok yang tertutup oleh kain, dan ketika beliau buka, ternyata ini membuat Pak Bagio sangat shock, hampir tidak percaya, dan hampir kaki beliau ini saking lemasnya dan nyaris jatuh karena sosok inilah atau pemuda inilah yang semalam mengajaknya masuk ke dalam kamar mayat ini. Belum lagi ketika kaget, Pak Bagio dikasih tahu bahwa sebetulnya ruangan ini terkunci, dan kuncinya ini sudah agak lama ya, makanya kadang-kadang perlu agak sedikit didorong agar supaya kamar mayat ini pintunya terbuka. Dan di dalam tubuh yang masih sangat lemas, Pak Bagio ini pun berdiri untuk keluar dari ruangan tersebut, dan dengan segala kondisi yang sangat membingungkan, Pak Bagio ini mengingat-ingat jalan yang ke tempat ruangan anaknya dirawat. Dan ketika sampai di sana dengan masih kondisi bingung, anaknya pun bertanya, "Bapak dari mana saja? Semalam aku cari-cari Bapak kok tidak ada. Aku panggil-panggil Bapak tidak ada." Ya, di situ Pak Bagio menjawab sekenanya ke putranya bahwa Bapak ini ketiduran di musola. Jadi ya mohon maaf ya nak ya, kata Pak Bagio. Karena memang Pak Bagio tidak berterus terang dalam kejadian yang Pak Bagio alami ini. Jadi ya dengan sebisa mungkin Pak Bagio ini menenangkan hatinya dan pikirannya yang masih penuh dengan tanda tanya. Bagaimana bisa tidur kok di kamar mayat? Hal-hal yang sangat tidak masuk di logika. Dan ketika istrinya menggantikan posisi Pak Bagio ini, Pak Bagio juga belum berterus terang, karena tidak lama ini kan Pak Bagio juga harus segera berangkat bekerja ya. Dan setelah kejadian itu mungkin sekitar 2 atau 3 hari, anaknya pun
diperbolehkan pulang ke rumah setelah kondisinya memang sudah stabil. Dan baru setelah sampai ke rumah, Pak Bagio ini menceritakan kepada istrinya bahwa kejadian yang Pak Bagio alami beberapa malam yang lalu. Mendengar cerita ini, istri Pak Bagio pun bergidik dan sedikit agak tidak percaya. Masa iya Pak? Kok bisa begitu kejadiannya? Ya iya Bu, memang begitu juga kejadiannya. Masa aku bohong sih? Dan dengan mengalami kejadian ini, tentunya Pak Bagio satu pengalaman yang boleh dikatakan membuat percaya tidak percaya. Namun ya sekali lagi ini mungkin menambah pengalaman hidup dari Pak Bagio. Hal-hal yang di luar nalar memang kadang-kadang bisa saja terjadi. Entah motifnya itu apa, atau memang pemuda itu juga memang kasihan melihat kondisi Pak Bagio, atau motif yang lain. Pak Bagio pun tidak tahu. Ya kira-kira demikian cerita yang diceritakan oleh Pak Bagio. Cerita ini didapat oleh anaknya yang namanya pun tidak mau disebutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.